Ibu yang terkasih di dalam Halo. Yesus. Ada sukacita semuanya hari ini. Amin. Pasti berkat Tuhan melimpah atas kita pada hari ini. Kita diberikan kesehatan. Itu satu yang luar biasa, sehat. Baik, kita akan memulai acara kita, akan menguji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita satu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu yang terkasih. Bapa yang dalam surga, terima kasih atas kebaikannya Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu pada kami setiap hari Bapa. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami setiap hari Bapa. Bapa, kami dari tim Galilea Blessing Ministry Bapa, kami akan memulai ibadah kami Bapa. Biarlah puji-pujian dan penyembahan Bapa menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami mohon padamu ya Bapa, Engkau turut campur tangan Bapa di dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir Bapa. Engkau urapi kami semuanya ya Bapa. Para tim doa Galilea Blessing Ministry ini Bapa. Berkati kami semuanya Bapa sehingga kami keluar dari job ini mendapat sukacita yang lebih lagi daripadamu ya Bapa. Bapa, kami mohon ya Bapa, Engkau berikan pewahyuan ya Bapa kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini ya Bapa. Biarlah turun atas hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga kami semua dapat terberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa. Doa ini kami serahkan di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan satu pujian. Papa belah sini enggak Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Karena Tuhan itu bagi kita. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Tuhan itu bagi kita. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Katakan sekalipun kita jatuh. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Mari sekali lagi katakan, Tuhan itu bagi kita.
Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oh, sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sekali lagi, sebab tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Amin. Amin, amin, amin. Sekalipun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Baik, saya sapa dulu. Shalom, Pak Abdi El Telambanua. Ini ada teman baru kita yang baru kemarin sudah masuk nih, anak muda nih. Ya, Oh, luar biasa, generasi Yeremia. dari Nias. Ya, Oh, Abdil, apa kabar? Puji Tuhan sehat Pak. Ya, sehat ya. Oke, nanti Abdil kesaksian ya, Ibu Lydia. Nanti Ya, Pak. setelah Ibu Yuni nanti. Ya, siap Pak. Oh baik. Selamat sore Pak Amos. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore, Bu Lydia. Selamat sore, Amos. Sore, Bu Yeni. Abdel. Selamat sore. Sore, Pak Mos. Sore, Bu Yuni. Puji Tuhan. Baik, saya persilakan Ibu Bunda Yuni untuk doa pembuka. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, hingga kami bisa berkumpul pada sore hari ini. Meskipun kami berkumpul hanya melalui Zoom Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Engkau hadir dalam kehidupan kami, ya Yesus. Karena Engkau Allahku yang dahsyat penuh kemuliaan. Urapi kami semua Tuhan, anak-Mu yang ada di Galilea Blessing Ministry ini. Beri kami sehat, sempurna, sukacita dalam Engkau Tuhan. Berkati Tuhan semua peralatan yang kami pakai ini Tuhan. Juga wifi, internet, PLN, semua Engkau berkati Tuhan. Agar semua bisa kami pergunakan dengan baik. Semua adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan. Dan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita masuk dalam ruang kesaksian. Mari Bro Abdi El Telambanua, silakan untuk kesaksian. Ini kesaksian hidup ya Bu? Atau kesaksian apa nih? Kesaksian pasti kesaksian hidup lah, Oke. Pak Abdi. Ada kesaksian pujian boleh juga dicampur. Silakan. Pokoknya saya hari ini mempersilakan Bro Abdi. Kesaksian hidup boleh, menyanyi boleh. Ibu Lydia ini, Abdil ini adalah worship leader juga ya. Oh, luar biasa. Ya, Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat mengirimkan anak Yeremia ke Galilea Blessing Ministry. Silakan, Bro Abdi. Oke. Baik, shalom semua. Puji Tuhan,
Saya sangat berterima kasih untuk buat segala kebaikan Tuhan ya dalam hidup saya, di mana semua saat ini Tuhan sudah cukupi. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Haleluya. Itu kejadian bermula waktu pertama sekali ya. Ini saya sekarang tinggalnya di Tanjung Pinang. Saya satu gereja dengan Bro Yonghok di sini di Tanjung Pinang di GBI Rawasari. Kita juga sama-sama pelayanan. Jadi sebelum saya pelayanan itu dulu saya sempat jauh dari Tuhan, sempat mundur dari pelayanan. Karena dulu saya itu pola pikirnya begini, Tuhan, saya sudah melayani, kok hidup saya tidak berubah? Kenapa hidup saya itu stagnan, tidak ada perubahan, begitu-begitu saja. Nggak ada perubahan yang, kalau kita bisa katakan tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidup saya. Jadi seiring berjalannya waktu, semakin hari saya bisa rasakan itu rasanya semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Itu rasanya sukacita itu, roh sukacita itu perlahan-lahan udah mulai tidak ada. Kalau boleh jujur nih ya, dulu saya setiap pagi itu suka berdoa pagi. Walaupun kadang saya lupa, kadang saya rasa Roh Kudus suka bangunkan saya tiap pagi berdoa. Itu karena saya sudah berhenti melakukan semuanya itu, seperti yang bahkan yang mengingatkan untuk berdoa tiap pagi itu sudah tidak ada lagi. Rasanya itu udah jauh banget dari Tuhan. Sampai suatu hari saya jalan ke Natuna. Di ujung utara Indonesia sana. Pada tahu Natuna ya, yang banyak kasus itu. Nah, di sana ada jumpa dengan hamba Tuhan juga, namanya Teguh Tarigan. Kita orang jumpa di Natuna. Jadi ceritanya sejujurnya Pak Teguh ini yang kembalikan roh saya kembali menyala lagi, tapi dengan proses yang sangat panjang. Jadi semenjak di Natuna itu, kalau boleh saya katakanlah, di waktu itu sempat jadi, kalau kita boleh apa ya namanya ya, tak beragama gitu, ateis gitu, tak beragama gitu, yang biasanya dulu suka memuji Tuhan, tiba-tiba saya itu langsung berhenti gitu, berhenti. Tak ada istilahnya. Saya sempat berpikir, karena dulu saya pernah baca buku di luar sana saya banyak dapat baca buku. Itu ada orang di Jepang yang sukses, di orang sini yang sukses. Terus mungkin karena pemikiran saya kurang dewasa, jadi saya mulai berpikir, orang ini saja tidak mengenal Tuhan bisa sukses, kenapa saya harus capek-capek? Karena saya rasa semenjak baca buku itu, jadi mau ikut Tuhan mau tidak, rasanya itu kembali ke kita, usaha kita, tidak perlu mengandalkan Tuhan. Itu dulu saudara, Bapak Ibu, yang pernah saya rasakan. Sampai akhirnya saya kerja, itulah yang saya cerita kemarin ya Pak Mandei ya, Pak Mandei. Iya. Yang saya di tempat kerja dapat masalah, karir hancur. Saya waktu kerja di Pinang jadi kepala administrator besar di distributor Kepulauan Riau. Karir saya hancur, semua dilepas. Karena dulu saya itu sempat pelayanan, kemudian udah dapat kerja jauh dari Tuhan, sudah mulai tak terasa itu yang namanya, karena kehidupan enak, jadi kayak, aduh Tuhan itu gimana ya kalau kita bilang kewajiban saja kalau pergi gereja.
Sampai akhirnya Tuhan tegur saya, Tuhan ingatkan kembali, Tuhan ingatkan saya kembali siapa yang sudah memberikan kamu semua berkat, talenta, kemampuan. Tuhan ingatkan kembali sampai dulu sempat saya ini dulu itu sewaktu saya SMP itu di acara di tiap doa pemuda, kegiatan pemuda di gereja waktu SMP saya yang jadi drummer. Saya sebagai drummer. Itu karena saya berhenti pelayanan. Talenta saya main drum, kalau boleh saya katakan Tuhan ambil. Tuhan ambil. Itu merupakan istilahnya gimana ya, suatu setelah itu saya berdoa. Setelah itu saya bernyanyi kembali. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu ya lagu ini ya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Waktu pulang itu saya pulang ke rumah dengan penuh tangisan. Tapi di perjalanan saya kembali terhibur oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan mendengar doa saya. Tuhan mengampuni saya. Kalau Bapak Ibu Saudara tanya bagaimana saya tahu Tuhan mengampuni saya. Saya rasakan, Bapak Ibu, saya rasakan itu sukacita ada, roh sukacita. Tuhan berikan roh sukacita. Tuhan berikan roh sukacita di dalam hati saya. Saya kembali bersemangat. Itu saja yang saya imani kemarin saat itu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dan itu yang selalu ingatkan kepada saya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Terus saya sempat berdoa sama Tuhan, minta. Dulu itu saya lebih terfokus doanya itu di berkat. Tak mau doa lain selain berkat. Tak mau doa lain selain berkat. Saya Pak Mandey, boleh saya mau bacakan sedikit cerita, boleh ya? Boleh ya, silakan. Ini ceritanya sudah lama sekali, tapi saya masih ingat judulnya itu, Yang Paling Perlu Malah Ketinggalan. Pada suatu hari di New York, listrik padam. Pada waktu itu ada 2 orang tinggal dalam satu kamar di sebuah apartemen. Baru pulang dari tempat pekerjaan mereka. Mereka berdua sangat lelah, padahal kamar mereka berada di tingkat ke-30. Ini ceritanya orang ini baru pulang kerja ya, jadi mereka itu tinggal di apartemen di lantai yang paling puncak, lantai 30. Jadi kebetulan hari itu listrik lagi padam. Biasanya mereka naik turun menggunakan lift, tetapi kini lift tidak bisa jalan karena aliran listrik tidak ada. Terpaksa mereka harus melewati tangga biasa. Agar tidak kehausan dan kelaparan di tengah-tengah anak tangga nanti, mereka membeli roti, minuman kaleng, dan bekal. Lalu mereka menaiki tangga yang tersedia. Berkali-kali mereka berhenti untuk beristirahat, makan, dan minum dari bekal yang mereka bawa. Tak terasa akhirnya mereka sampai di depan pintu kamar mereka. Namun ternyata, sadis nih, namun ternyata kunci kamar ketinggalan di dalam mobil yang diparkir di lantai dasar bangunan. Apakah yang dialami kedua orang itu? Banyak yang mereka bawa, banyak yang mereka persiapkan. Tetapi yang paling penting justru tidak mereka bawa. Yang paling penting justru tidak mereka persiapkan. Nah, saudara, dari cerita ini saya teringat waktu setelah saya berhenti kerja itu,
Tuhan ingatkan saya cerita ini. Kenapa kamu sibuk dengan perkara-perkara duniawi? Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tapi yang terutama itu, Tuhan ingatkan saya harus ingat kuncinya itu apa? Kunci utama di dunia ini apa? Mungkin saja saya mungkin ya, seandainya saya sukses di sini, sukses di segala hal, tapi kunci untuk menghadap Bapa yang di surga saya tidak bawa. Apa adanya semua itu yang sudah saya lewati. Dan di saat itu saya mulai membangun kembali semua. Saya mulai kembali ke pelayanan. Saya mulai kembali membangun semua relasi saya dengan Tuhan. Dan puji Tuhan akhirnya sampai Tuhan izinkan saya kembali pelayanan. Dan itulah juga kenapa saya bisa ketemu Brother Yonghok. Dan dari saya bagus sekali. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Bro Abdiel ya. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang indah ya, dan saya percaya juga Bro Abdiel yang masih muda ini ya, kita pun juga yang semua di sini pernah ngalamin ya, ada waktu-waktu di mana kita mengalami ya istilahnya satu masa di mana kita mengalami masa di mana ya ada kekosongan ya, ada kita kehilangan semangat, kita kehilangan spirit. Nah, tapi yang paling penting adalah kita selalu boleh dekat dengan Tuhan, dan pasti Roh Kudus akan memampukan kita, memberikan kita kekuatan ya. Ini Ibu Lydia, ini ada Pak Dudung. Ya, Pak. Ini ada orang baru nih, Pak Dudung. Siapa nih Pak Dudung? Bisa dibuka? Ya, Pak Dudung, besan saya yang kemarin operasi, Pak Dani. Oke, selamat sore Pak Dudung. Sekarang ya minggu depan mau operasi lagi. Minggu depan mau operasi lagi hari Senin atau Rabu. Besan ya Bu Lydia. Besan ya. Besan. Hari Selasa atau Rabu mau operasi lagi yang satu lagi. Oke, nanti kita doakan ya Pak Dudung ya. Oke, siapa yang mau sharing firman nih? Ada? Silakan yang mau sharing firman. Ibu Jenny. Silakan. Kemarin kan nggak muncul. Kemarin kan nggak di Zoom. Ada di Zoom tapi di Depok ya. Ya, silakan Ibu Jenny. Kemarin ngomong. Ya. Ya, terima kasih Abdel, bagus sekali firman-nya ya. Luar biasa. Memang di waktu kita mengalami sesuatu, itu Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Dia pasti memberikan jalan keluar kepada Abdel, pada kita juga. Pasti Tuhan itu sangat luar biasa baik. Makanya ya harus baca itu di firman Tuhan. Di Mazmur tuh saya paling senang sekali Mazmur 1. Saya matiin dulu dong, Say. Matiin dulu dong. Enggak disiapin jadi bingung. Tapi saya paling senang sekali dengan Mazmur 1 ini. Luar biasa. Saya mendapat berkat dari Mazmur 1 ini. Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang Amin. berbahagia. Amin. Yang ada di sini sore hari ini bukan kebetulan Abdel kita bisa ketemu, ya. Tapi kumpul di dalam doa Galileo Bilseng. Tempat ini kita dapat firman Tuhan, dapat bersekutu, dapat bersaksi. Sungguh kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kita bukan di kumpulan orang berdosa. Kalau kita kumpul di tengah-tengah orang berdosa, tambah hari, tambah kita jauh dari Tuhan, tambah hari kita tambah terperosok. Tapi puji Tuhan ya, Abdel, Tuhan kasih sungguh luar biasa, hikmat yang luar biasa. Tuhan tarik kembali, sehingga balik kembali, sehingga di jalan Tuhan yang baik dan benar. Makanya kita harus bersekutu, janganlah meninggalkan persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Kok kita meninggalkan persekutuan kita dengan anak-anak Tuhan, kita semakin jauh, semakin terperosok, semakin lebih terperosok lagi. Kenapa? Kita jangan meninggalkan persekutuan dengan anak Tuhan. Karena di dalam persekutuan dengan anak Tuhan, kita dikuatkan dari firman Tuhan, dari kesaksian demi kesaksian. Di dalam sini juga ada pujian, penyembahan kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan. Sungguh luar biasa. Sehingga kita mari pada zaman-zaman saat seperti ini, apalagi sudah sukses, sudah diberkati Tuhan, sudah berlimpah, ya, kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin kita bersekutu pada Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin kita taruh harapan kita kepada Tuhan, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada setiap waktu, setiap saat. Ya, sungguh luar biasa. Jadi kita di tengah pandemi, di tengah keadaan seperti apapun, ada Yesus yang selalu beserta kita di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan selalu menuntun kita sehingga kita dapat berbuah di tengah pandemi. Haleluya. Amin. Maaf ya, tidak ada persiapan. Haleluya. Terima kasih Ibu Jenny. Maaf sekali, tidak ada persiapan. Ya, enggak apa-apa, kita mengalir aja ya, Ibu Lydia. Ibu Lydia. Nah, tadi sharing yang disampaikan oleh Bro Abdil itu sangat bagus sekali ya. Bagaimana Abdil mengalami suatu saat, suatu fase di mana dia merasa waktu dia mulai meninggalkan Tuhan, dalam arti tanda kutip ya, dia mulai jauh dari Tuhan ya, kemudian kehilangan damai sejahtera ya, dan akhirnya ya, tetapi dengan di situ Roh Kudus bekerja ya melalui berbagai macam cara ya, kemudian Tuhan, bahkan mungkin Tuhan bisa menegur kita, bahkan Tuhan bisa berbicara kepada kita, dan itulah ya, kalau Roh Kudus yang suara Roh Kudus akan mengingatkan kita kembali ya, kita harus segera cepat-cepat ya kembali ya, karena kita yang sudah mengenal kebenaran ya, kemudian kalau kita mengalami ya istilahnya mengalami suatu keadaan di mana kita merasa kosong, tidak ada apa-apa ya, kita kemudian merasa hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi seperti dingin, seperti jauh ya. Oke, bagaimana sekarang kita ini kita sharing aja ya supaya bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan itu supaya roh kita terus menyala-nyala ya, roh kita terus terbangun ya, kita nempel dengan Tuhan ya, karena dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita tidak menempel dalam pokok anggur itu ya, kita tidak akan berbuah dan kita akan semakin semakin jauh dari Tuhan ya, gitu Bro ya Abdil. Silakan, kita mau sharing ya bagaimana teman-teman ya, ini karena penting sekali ini ya, Bro Abdil kan seorang anak muda yang juga yang yang mungkin dari segi usia ya, dari segi pengalaman ya, mungkin kita ya, puji Tuhan, kita yang sudah pernah ngalamin itu, bagaimana kita mengalami fase itu dan kemudian
teman-teman bisa kasih sharing kepada Bro Abdil bagaimana kita tetap supaya kita kita kembali ya, kembali terus melekat dengan Tuhan. Ya, mungkin siapa yang mau sharing dulu silakan. Ya Pak Dani, Ya. ini bagus sekali nih ada Bro Abdi. Ya, kita belajar lagi menjadi anak muda jadinya. Ya. Dalam keadaan dia enak, dia lupa Tuhan. Memang kita seringkali begitu, kadang-kadang kita enak, kita lupa Tuhan. Tapi Tuhan tetap tegur dia, memelihara dia, gitu loh. Sehingga dia bisa berbalik lagi kepada Tuhan. Dia cinta mula-mulanya kembali lagi. Nah, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus membangkitkan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Dan kita tetap intim kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, yaitu kita harus pagi-pagi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yaitu kalau kita di FGB MFI kita disediakan doa fajar, mungkin di gereja-gereja doa fajar itu sangat luar biasa. Nah, begitu juga kita di sini ada Galilea Blessing Ministry. Jadi doa, memang doa itu adalah hubungan intim kita kepada Tuhan. Nah, jadi karena kita sudah terang di dalam Tuhan, api kemuliaannya datang kepada kita masing-masing. Ya, puji nama Tuhan, Bro Abdi sekarang diangkat menjadi kepala dan bukan ekor sama Tuhan. Ya, haleluya. Haleluya. Silakan yang lain. Ya, jadi mungkin saya ambil dasar firman Tuhannya ya, dari kita lihat dari di dalam Wahyu 21 ayat 7 ya, dikatakan bahwa di situ dikatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wahyu 2 ayat 4 ya. Jadi kita lihat di sini firman Tuhan itu keras sekali yang disampaikan kepada jemaat di Efesus ya, dikatakan mereka sudah aktif pelayanan di mana-mana, mereka pokoknya semua mereka dikatakan bahwa mereka adalah jemaat yang sempurna, tetapi Tuhan Yesus di situ katakan, aku mencela kamu karena engkau meninggalkan kasih yang semula. Ya, kenapa Ibu? Ya, oke, saya teruskan ya. Jadi kadang-kadang kita nih mungkin tidak sadar ya, dalam pelayanan kita kelihatan kita memang rajin ya, pelayanan kita baik, tapi ternyata kita sudah jauh, dikatakan firman Tuhan. Dia mencela karena kita sudah meninggalkan kasih mula-mula. Kasih yang mula-mula adalah kasih pada saat kita kali bertobat ya. Mungkin pada waktu kita bertobat kita gampang sekali nangis, gampang terharu, rajin baca firman, rajin berdoa, tapi sering berjalan waktu kita tidak menyadari kasih kepada Tuhan itu memudar karena terjebak oleh rutinitas ya. Rutinitas ini berbahaya nih ya. Jadi rutinitas ini kadang-kadang kita nggak sadar ya. Pokoknya kita misalkan dalam doa bersama ini ya, kita anggap ini sebagai rutinitas ya, dan ini justru berbahaya ya. Kerajinan beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan tidak lebih dari sekedar aktivitas agamawi tanpa didasari oleh kasih yang bergelora kepada Tuhan. Kita mulai kehilangan kerinduan kita untuk mencari hadirat Tuhan seperti sedia kala. Oleh karena itu sangat penting kita membangun terus hubungan kita pribadi dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Ya, itu mungkin saya sampaikan. Ya, nanti sekalian teman-teman silakan mau sharing ya. Saya mau sharing. Ya, silakan. Saya punya pengalaman ya. Memang benar sih seperti yang Pak Dani bilang. Rutinitas itu bisa menjebak kita ke arah kita jadi dingin gitu. Kayaknya biasa aja sama Tuhan. Nah, begitu juga dengan saya ya. Saya ya cukup aktif di gereja di mana. Tapi saya pernah mengalami saya ini undur sekali dari Tuhan. Nah, waktu saya berdoa, tetapi entah gimana begitu ya. Tapi ada seorang hamba Tuhan, dia datang ke saya, dia bilang, saya melihat kamu, lihat saya, kamu sepertinya kayak lari menjauhi Tuhan. Tapi lihat katanya, Bu, tangan Tuhan itu terbuka, larilah kembali, balik kepada Tuhan. Dia bilang begitu sama saya. Saya ingat sekali ya. Baru saya juga sadar, itu kejadian saya itu
begitu menjadikan suasana itu jadi kayak rutinitas, jadi kayak nggak ada lagi kalau orang pacaran tuh nggak ada lagi rasa gimana gitu sama Tuhan. Ya, saya kayaknya biasa-biasa, males berdoa, males semuanya tuh males. Tapi di waktu ditegur oleh hamba Tuhan itu, saya jadi sadar, iya ya, langsung saya tuh mencari Tuhan sampai sekarang. Saya juga nggak ngerti gitu, tapi dari pengalaman saya itu, saya mau ajak supaya kita tuh jangan menjadikan sesuatu itu sebagai rutinitas, kebiasaan, mau doa, mau sembahyang, mau baca Bible, tapi jadikan itu sebagai momen sesuatu untuk kayak kita mah pacaran gitu dengan Allah. Kalau dulu pacaran dengan pacar kita di dunia, kita ketemu tuh rasanya ada sesuatu yang menyenangkan gitu. Hati ini berkobar ya. Nah, karena ada kasih. Tapi kalau kasih itu sudah memudar, itu sepertinya kita itu lari meninggalkan Tuhan. Hamba Tuhan itu bilang, ibu-ibu sedang lari menjauh dari Tuhan. Bukan mendekat, tapi menjauh. Makin hari itu makin jauh. Kembali Bu, Tuhan itu terbuka tangannya untuk menerima ibu. Itu ya saudara. Dan memang ini juga ada hubungan dengan Mazmur pasal yang ke-1 ya. Dikatakan berbahagia orang yang tidak berjalan, enggak jalan loh. Tapi di sini juga orang yang tidak berjalan aja udah berbahagia ya. Apalagi tidak berdiri lebih lama lagi ya. Dan apalagi duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya kita tuh janganlah sekali-sekali tuh ninggalin Tuhan. Janganlah kita ini menjadi orang fasik, tapi kita mau dekat, makin hari makin mendekat, makin bersekutu dengan Tuhan. Ya, cinta mula-mula itu, kalau memang cinta mula-mula itu adalah suatu hal yang indah ya. Dulu waktu kita pertama cinta sama Tuhan, aduh sampai bergebu-gebu gimana. Kadang-kadang saya juga menikmati gitu cinta mula-mula, tapi kalau udah rasanya bosan tuh bosan, berdoa aja bisa bosan, apa bisa bosan. Nah, sekarang saya juga mau belajar untuk tidak lari meninggalkan Tuhan, tidak terjebak dalam hal-hal itu, tapi mau terus melatih hati kita, di mana ada kesempatan tuh kita mau dekat sama Tuhan. Dulu saya mau cerita sedikit ya Pak Dani dan teman-teman. Dulu waktu saya mengalami cinta mula-mula, di mana aja saya selalu baca Bible di handphone ya, kan ada. Di mana aja ada kesempatan, saya selalu berdoa. Waktu itu saya ingat benar, anak saya masih kecil, dia kan les badminton ya, John tuh waktu itu les badminton. Nah, waktu les badminton, saya jemput dia, tapi masih ada tenggang waktu yang lama juga lah, kira-kira seperempat jam atau setengah jam. Papahnya turun, loh kok kamu nggak turun dari mobil, biarin matiin aja AC kalau di mobil jadi panas karena AC. Nggak apa-apa, saya diem di mobil, di dalam mobil. Nah, waktu saya diem di mobil, saya sendirian kan, saya berdoa. Jadi waktu yang kecil itu saya gunain untuk berbicara dengan Tuhan, untuk berdoa. Wah, semangat sekali. Tapi lama-lama, ya itu saya undur sampai saya ditegur sama seorang hamba Tuhan. Itu aja pada nih pengalaman saya dan cerita saya. Mari kita mau terus deket, nempel dan dalam cinta mula-mula. Amin. Gitu aja Pak. Puji Tuhan. Loh, kok nggak kedengeran ya? Amin Pak Dani. Oke, terima kasih Bu Tina buat sharingnya yang luar biasa. Pak Amos masih ada Pak Amos? Ya, silakan Pak Amos. Ya, gimana nih supaya kita terus cinta mula-mula, kita terus berkobar nih sama Tuhan nih. Ya, karena memang berjalan dengan waktu kadang-kadang dikatakan itu tadi rutinitas, kemudian karena ada masalah, ada problem, itu membuat kita jauh dari Tuhan, ya. Bahkan juga berkat loh, berkat bisa menjauh kita dari cinta mula-mula. Betul, ya. Hidup enak itu bisa membuat kita jadi rutinitas. Ya, dikatakan beradil ya, bukan hanya waktu kita sukses saja, ya. Kita terus mencari sukses ini pun juga bisa menjauh kita dari Tuhan, ya. Ya, silakan Bro Pak Amos Sandi.
Ya, dibuka mic-nya. Ya, ya puji Tuhan. Jadi mengenai itu, saya lihat di Wahyu 3 ayat 16. Tadi ketutup kayaknya. Jadi karena engkau suam-suam Menurut saya, sorry ya. dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, kebanyakan memang seperti itu. Jadi saya juga pernahlah mengalami seperti Ibu Tina tadi, bahwa kita dalam pelayanan atau hubungan dengan Tuhan rasanya kadang hambar, rasanya kosong gitu kan. Nah, tapi itu sebenarnya karena kita sendiri yang suam-suam kuku tadi, tidak dingin atau panas. Maksudnya itu kita seharusnya benar-benar sama Tuhan deh. Jadi seperti yang tempo hari apa tuh? Ya, hari Sabtu. Saya ingat Pak Dani yang sampaikan ya, bahwa senantiasa kita harus bersukacita, tetap berdoa, bersyukur. Itu sebenarnya kunci utama untuk tetap dekat sama Tuhan. Untuk tetap dekat sama Tuhan. Dan kalau merasa mulai rasanya kok jauh dari Tuhan, atau tadi seperti suam-suam kuku, kita harus segera menyadarinya dan kembali kepada Tuhan untuk tetap mempertahankan punya fellowship, punya hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai kendor, jangan sampai jauh, karena itu memang tipu muslihat iblis, setan. Dia suka kalau orang tuh jauh dari Tuhan. Pada saat jauh dari Tuhan, dengan iming-iming kenikmatan dunia, pokoknya hal yang mengenakkan daging, sehingga orang tuh tidak merasa kalau sudah berada jauh dari Tuhan. Seperti orang main di pantai. Pada saat di pantai, ombak masih jauh, katakan masih 20 meter di depan sana. Tidak disadari, ombak tuh makin lama makin dekat. Bahkan tahu-tahu sudah sampai di bawah mulut kita. Sehingga akhirnya kegulung atau jangan sampai binasa tergulung oleh ombak tadi. Itu apa? Karena kenikmatan duniawi. Nah, itu. Jadi menurut saya kita harus tetap waspada untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita cari fellowship, komunitas yang bisa membangun rohani kita, seperti GMB ini. Sebelum saya bergabung pun, Bu Lydia juga sudah berapa bulan yang lalu, mungkin 2-3 bulan sebelumnya Bu Lydia ya pernah nawarin saya untuk ngajak ke sini. Cuman tuh saya pergumulkan dulu. Jadi saya tidak biasa ikut-ikutan. Saya mesti pikir-pikir dulu, dan kalau kita sudah komitmen, seperti sekarang saya komitmen tiap Selasa sama Sabtu. Saya usahakan sebisa mungkin saya tepati, kecuali kalau ada hal yang sangat urgent. Nah, begitu Pak Dani. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Amos. Ya, kita dengar dari Pak Haryadi nih. Silakan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ya. Ini juga saya kadang-kadang emang kita bisa bosan gitu kalau merasa ya gitu-gitu aja gitu ya. Ya, terus misalnya kita kadang-kadang suka seperti ada yang ini bilang, ini kok orang udah didoain, udah sembuh, kok udah nggak tetap bersekutu lagi ya, pada kemana ya, gitu ya. Kadang-kadang kita juga kesel.
kita doain capek-capek, bukan capek-capek, dengan apa sungguh-sungguh gitu ya. Udah terima berkat Tuhan, udah terima kesembuhan. Ingat ya, Yesus is the healer. Yesus adalah penyembuh. Udah menyembuhkan secara sempurna. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, lalu menghilang tidak tentu rimbanya. Waduh, kemana sih ya? Kita doain kok udah nggak ketahuan lagi kemana rimbanya. Jadi kadang kita bilang, juga kadang-kadang kita bisa malas loh. Bisa malas gitu kita ya. Tapi saya punya apa kerinduan ya. Kalau udah jam 5 setengah 5 gitu, iya nih, cepet-cepet mandi langsung ikut. Emang kadang-kadang suka jam 5 lewat baru nongol gitu. Tapi nggak tetap ada kerinduan yang apa untuk mencari Tuhan. Seperti tadi katanya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui ya. Jadi kita tetap harus cari, tetap tangan Tuhan tetap terbuka begitu ya, menerima kita apa adanya, dan juga selalu kita harus bersekutu dengan Dia supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Itu yang saya ini kan. Jadi kita harus tetap bersekutu ya, walaupun kadang-kadang itu tadi perasaan kemana sih orang udah didoain, udah sembuh, ngilang gitu. Ya, itu aja deh. Tapi kita harus apa? Semua kita mesti tetap bersekutu. Itu saja. Yuk, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Haryadi. Ini Pak Surya, Pak Surya, bahunya doang yang kelihatan. Ya, itu jadi seperti Pak Surya dengan Ibu Tina ya. Waktu nikah itu, awal nikah kan, pacaran tuh, kelihatan ini ya Bu Tina ya. Rasa kalau kita nggak dekat itu merasa, kayaknya ada ya sesuatu yang hilang ya. Tapi puji Tuhan kita lihat Ibu Tina dan Pak Surya boleh nempel terus. Ya itulah bagaimana kita membangun cinta mula-mula itu. Ya silakan Pak Surya. Buka dulu. Ya. Saudara-saudara, saya nanggapi kesaksian tadi, Abdiel. Bro Abdiel ya. Ya. Itu kesaksiannya betul, karena di dalam Lukas 15 ayat 4 juga dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Juga di ayat 31 Lukas 5, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Di Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat dan kembali kepada kasih mula-mula. Juga di Matius 18 ayat 11, karena anak manusia itu Tuhan Yesus sendiri datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi kesaksian tadi adalah sangat relevan sekali kalau saya lihat kesaksiannya, karena Bro Abdiel itu sudah kembali kepada kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus. Begitu Pak Dhani. Terima kasih. Luar biasa Pak Surya tuh ngomongnya pendek-pendek, tapi itu dalam sekali itu ya. Haleluya. Oke, Ibu Jenny ada yang mau tambahkan? Ibu Jenny ada yang mau ditambahkan? Memang kasih mula-mula itu harus kita pelihara terus sepanjang hidup kita. Jangan sampai kita nanti udah tua seperti ini, kita suam-suam. Makanya kita harus ikut persekutuan seperti ini. Ya, kalau kita suam-suam terus kita dipanggil Tuhan, apa yang dulu itu tidak ada artinya. Jadi kita harus pelihara sepanjang hidup kita sampai Tuhan panggil. Haleluya. Amin. Kita harus komitmen di hati kita. Seperti saya kemarin hujan besar banget. Saya nggak macet banget setiap kali ya. Saya harus seminggu 2 kali, asal enggak 2 kali sekali ke tempat mama, itu jauh banget. Lebih jauh dari Depok. Tapi di sini saya bilang saya ada kerinduan Tuhan, saya nggak mau ya karena pergi saya terus nggak ibadah. Udah hujan besar begitu, terus jalanan kan jadi macet.
Jadi nggak bisa pulang cepat-cepat, harus jadi malam. Sebetulnya secara manusia saya juga capek. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mau, saya tidak terima berkat. Ya, jadi saya harus hadir di sini. Saya mengucap syukur. Jadi kita harus komitmen memang di hati kita. Seperti saya ikut loh, dari pertama sampai sekarang saya rasa saya belum pernah absen ya Bunda ya, maaf ya. Maaf banget dah. Mungkin kalau saya pergi atau pergi ke luar negeri itu kalau loh kita lagi libur, WBI misalnya di gereja lagi libur, kan lebaran itu libur. Nah, saya pergunakan untuk kita refreshing jalan-jalan. Kalau enggak, saya misalnya WBI aja, saya belum pernah itu absen. Jadi saya harus disiplin diri saya sendiri untuk saya melakukan itu. Jadi harus komitmen memang di hati kita. Tidak ada yang bisa membantu kita, jadi dari kita sendiri, dan kita minta Roh Kudus yang selalu menyertai kita hari lepas hari. Terima kasih, Tuhan berkati kita, biar apalagi semakin tua sekarang. Ya, harus semakin cinta Tuhan, mencari persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, kalau udah tua kita carinya yang nonton sinetron untuk apa? Kita kan dibohongin itu semua. Untuk apa? Nggak ada gunanya lagi. Jadi kita lebih baik kita bersekutu sama Tuhan, diam duduk di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, kita dengar lagi ya Ibu Lydia, dari siapa nih? Ibu Dita apa Faber nih? Ya, Faber. Silakan Faber. Ya, shalom semuanya. Emang cinta mula-mula itu kayaknya selalu kita mau cari Tuhan. Kayaknya hari-hari itu cari Tuhan. Jadi nggak ada tuh kita mau kemana, tapi disempatin tuh ke gereja itu kita mula-mula memang. Kadang-kadang kita seringkali suka lemah ya, suka jenuh gitu. Pernah saya meninggalkan Tuhan juga, tapi nggak terlalu lama. Saya cari ulang lagi cinta mula-mulanya. Kemana ini cintanya gitu kan? Akhirnya Tuhan kembalikan lagi, Tuhan pulihkan lagi gitu. Memang cinta mula-mula itu memang nggak gampang ya. Maksudnya tuh kadang-kadang so rohani, so suci gitu kan. Dikata-katakan kan seperti itu kalau cinta mula-mula kan. Kita selalu cari Tuhan gitu. Tapi ya di balik itu semua terserah mereka mau ngomong apa, yang penting kita cari Tuhan. Cari kebenaran, bukan cari kita mau happy sama kita hidup gitu. Maksudnya saya nggak pernah tuh pergi ke kemana-mana dari kecil ya, nggak pernah. Kita selalu happy kemana pergi gitu. Ini hari-hari itu ada jadi nggak pernah tuh saya belajar tuh SMA kan lagi gila-gilanya untuk happy ke waktu itu lagi disco gitu ya. Saya nggak pernah pergi kayak gitu. Lebih baik aku cari Tuhan, atau kita mau makan apa deh boleh gitu kan. Tapi kalau kita mau happy buat minum itu enggak, itu jauh sekali untuk hal-hal seperti itu. Makanya kadang-kadang memang suka jatuh bangun ya. Itu aja sih. Tapi saya bersyukur, saya berterima kasih buat Tuhan, buat tim doa ini yang selalu ngedoain saya. Memang seminggu ini saya rasa sakit banget di lutut itu, nggak bisa dilus begitu, nggak bisa, karena sakitnya itu di dalam mangkoknya itu sakit banget, ngilu dan nggak bisa diapa-apain gitu. Kita mau gerak dikit aja tuh sakitnya minta ampun. Yang ada kita selalu nangis. Tengah malam bangunin Albert, aku nangis, Albert bangun. Jadi kurang tidur juga gitu kan. Tapi puji Tuhan ya,
kalau kita nggak terlalu gantung kakinya, kalau kita mau kerjain sesuatu, kita harus tahu seluk-beluknya gitu loh. Jadi menghilangin kesakitan gitu. Jadi beberapa seminggu ini saya kebanyakan tidur, jadi nggak tiduran, tapi nggak banyak aktivitas gitu loh. Makanya puji Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan atas doa-doa Bapak Ibu-ibu yang semua yang ada di Galilea ini yang sangat mendukung doa. Saya bersyukur pada Tuhan punya komunitas yang selalu saling dukung, saling bantu di saat kita lemah, di saat kita lagi ada masalah. Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan di sini yang mendukung saya, yang mendoakan saya. Terima kasih semuanya Bapak-Bapak Ibu. Ya, Ibu Lydia, ini cinta mula-mula itu harus dipelihara, ya, dipelihara, dibangun, ya, dibentuk, bahkan saya istilahnya tanda kutip dipaksa, ya. Jadi kita harus paksa cinta mula-mula kita ini terus berkobar, ya. Kenapa? Jadi itu ibarat seperti hubungan suami istri, ya. Ya, mungkin kita kalau bertahun-tahun, udah bertahun-tahun ya, seperti mungkin kayak Ibu Yuni dengan Pak Sastra, Ibu Tina dengan Pak Surya, ya, dengan Ibu Jenny dan Pak Haryadi, ya, itu kalau mungkin setahun 2 tahun itu masih yang manis-manis ya, tapi kalau udah bertahun-tahun ya, yang kita lihat lu lagi gitu. Jadi mulai kita lihat udah nggak ada ketertarikan lagi, udah bosen gitu ya. Nah, oleh karena itu harus dibangun. Cinta itu harus dibangun ya. Ini selama kita hidup ini cintanya harus dibangun ya, dibangun. Kemudian yang dikata saya bilang dipaksa. Kita harus paksa diri kita untuk bisa mencintai istri kita ya. Nah, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan ya. Kalau mengingat kebaikan Tuhan kepada kita ya. Jadi saya sampai hari ini pun kalau saya bangun intimisi dengan Tuhan, itu setiap hari saya merasakan cinta Tuhan, kasih Tuhan, bahkan setiap saya menyanyi memuji Tuhan itu air mata saya bisa keluar. Kenapa? Karena saya merasakan cinta Tuhan yang luar biasa. Ini yang membuat saya tetap semangat ya melayani Tuhan ya. Karena memang kalau kita nggak bangun itu ya, nggak dibangun cintanya itu, lama-lama ya cinta itu akan luntur ya. Dikatakan seperti kalau hubungan kita setiap hari kita ketemu begitu-begitu aja, hanya lama-lama bosan. Makanya harus kita bangun terus ya cinta mula-mula itu. Ya, Ibu Yuni, silakan Ibu Yuni. Ya, makasih. Wah, ini firmannya Bu Jen ini bagus banget ya. Mazmur 1 sampai 6 ini. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang benar itu kan sini dibilang orang yang selalu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dan janji Tuhan luar biasa bagus. Apa yang ditanam berhasil, berbuah. Nah, iya nggak? Semua yang ditanam tuh bukan hanya berbuah, hidup, kemudian tertanam dan berbuah. Sangat luar biasa sekali janji Tuhan. Kalau kita juga hidup begitu. Tapi kadang-kadang nih orang fasik. Nah, orang fasik adalah orang-orang yang tidak beriman, yang mereka tuh tahu tentang Tuhan lah ya, tapi dia tidak mau melakukan. Orang benar, orang fasik sama-sama berdosa. Tapi kalau orang benar, kita berdosa, kita minta pengampunan sama Tuhan melalui Yesus Kristus. Tapi kalau orang fasik ya merasa dirinya paling benar aja. Tapi dalam kenyataannya, orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Nah, itu jalan orang benar. Tapi dalam kenyataan orang fasik ini, orang mereka tuh ke gereja jarang-jarang. Nyatanya perusahaannya bagus-bagus aja, duitnya banyak, hidupnya bahagia. Sedang orang yang benar-benar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, pelayan begini-begini aja. Kadang itulah kenyataan ya. Ini dalam hal kenyataan orang yang hidup dalam Tuhan dan kemudian orang fasik. Kita sering juga
anu loh, sering ngomong juga itu orang buru-buru gereja juga kagak. Tapi kok hidupnya enak ya. Tapi kok ya pokoknya nggak ada, kayaknya tuh nggak ada susahnya, nggak ada kekurangannya. Itu sering kita tuh pikirnya tuh begitu. Orang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tapi kita tentu aja sebagai anak-anak Tuhan Yesus bahwa kita ini akan selalu datang kepada Tuhan karena pertolongan kita satu-satunya hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah orang fasik, dia tidak percaya Yesus diberkati, ya biarin aja. Nanti kan penghakiman, nanti di dalam penghakiman dia akan dapat buahnya. Saya kira itu. Makasih Bu Jen, firmannya bagus. Makasih Bunda. Bunda ceria banget hijau sama merah. Mantap. Iya nih, baru hijau-hijau. Cantik benar. Keren. Pak Denny di-mute. Pak Denny di-mute, suaranya nggak kedengaran. Ya, Ibu Yuni hari ini luar biasa ya dandanannya. Ya. Iya. Dan juga Pak Safran juga nggak kalah keren. Ya. Oke. Itulah Pak, kan ada cinta mula-mula, ada damai sukacita Pak. Iya nih makanya nih. Ini kayaknya Pak Sastra nih hari ini beda nih. Lihat wajahnya penuh. Gimana sih Saya siolen dulu, siolen ya. Pak Denny, ada harga, ada rupa. Tahu aja, ini pinjaman soalnya. Oh, pantesan makanya. Laptop pinjaman. Kelihatannya glowing gitu ya. Iya, jadi wajahnya beda nih hari ini. Makanya saya lihat ini kok. Iya. Glowing banget. Laptop pinjaman. Saya punya Heng. Udah buat seterusnya pakai itu yuk. Ya, gimana ini Pak? Nah, ini orangnya Lagi disuruh ini ini. Dikasih aja ke papa tuh, ya. Supaya gantengnya keluar itu. Oke, Pak Sastra silakan. Saya jawab ini biar puas. Oh, Tuhan. Yang pertama Pak Aryadi. Pak Aryadi, kita mendoakan orang, dia tidak datang lagi. Sudah sembuh Pak datang. Biar aja Pak. Ya, kita mendoakan ikhlas. Satu, kita ikhlas. Sama dengan dokter Pak Aryadi. Orang itu butuh dokter kalau sakit. Kalau sudah sembuh dia nggak peduli lagi sama dokter Pak. Nggak kenal lagi itu sama dokter. Pendoa juga begitu. Orang kalau butuh dia datang minta doain jam 3 pagi, telepon siap saat dari tadi sudah 10 kali telepon nggak sangkat Pak. Sampai ada yang mau nginep di rumah saya loh. Sampai ada mau nginep tinggal di rumah saya. Bayangin aja Pak. Tuh ikhlas. Jadi gini ikhlasnya gini. Kita yang penting kita doakan, tetapi kita sehat. Amin. Ya, kita sehat, doakan, ayo datang, saya doakan. Setelah semua pergi sana, tidak usah datang lagi, tidak peduli Pak, biarin aja. Jangan Tapi kita sehat. Tapi tidak usir, ya. Udah, ya pergi. Tidak ikut Zoom juga nggak apa-apa, nanti hilang 1 tumbuh 1000. Itu ya, udah Pak Aryadi sudah seperti dokter. Jadi kalau udah semua dia pergi lagi, nggak inget sama Pak Aryadi, cuek aja, ketemu juga nggak ditanya. Itu kira-kira pendoa juga begitu ya. Kita doakan, maaf ya, seberapa orang doakan orang yang nggak punya anak, segala macam-macam sudah nggak kehitung deh. Tapi ada juga yang ingat, ada juga yang nggak ingat. Tapi 99% nggak ingat. Bayangin aja. Ya, tapi ya sudah, biarin aja gitu. Kenapa? Karena upahnya kita nanti di surga. Ya, upahnya di surga. Biar aja nanti upahnya di surga. Puji Tuhan kita tidak diadili di pengadilan tahta putih karena sudah banyak berbuat baik. Satu. Yang kedua, itu tadi Ibu Yeni tentang kasih mula-mula dan lain-lain sebagainya. Ya. Untuk menjaga kasih mula-mula, yang terpenting adalah bagaimana menjaga pertobatan kita. Kalau pertobatan kita betul-betul kita jaga, pasti kasih mula-mula itu akan tidak pernah pudar.
Kalau pertobatan kita tidak dijaga dan tidak beres, inilah yang akan terjadi. Kasih mula-mula tidak ada, bisa ateis. Karena saya ada pengalaman itu. Dulu waktu saya kerja sangat peduli sama Tuhan. Tuhan itu apa? Tidak peduli. Yang penting saya berusaha sendiri, saya mampu, saya kuat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tetapi setelah bertobat, setelah kita bertobat, jaga pertobatan itu. Kalau pertobatan dijaga dengan baik, kasih mula-mula tidak akan pernah pudar. Ya, kenapa? Pertama, pikiran seperti tanah. Apa yang ditanam itu yang direspon. Kalau tanam pikiran jahat, jahat yang direspon. Kalau kita itu pertobatan. Kalau pikiran kita yang baik ditanam di tanah itu, pikiran kita akan baik. Makanya kalau kita pertobatan kita sudah bagus, pasti pikiran yang baik-baik terus yang direspon, yang jahat tidak pernah direspon. Itu kalau pertobatan benar. Kemudian ini lagi nih, sedikit lagi, banyak sekali nih. Nah sekarang seperti siapa tadi, Pak Abdil, atau kita semua, jangan Pak Abdil, karena saya juga pernah. Kenapa kita bisa kehilangan kasih mula-mula? Ya selain dari pertobatan tadi. Ya ini, karena kita ini adalah tanah, seperti tanah. Tanah ini kita ini belum subur. Belum subur artinya bertobat kita belum beres. Kalau kita sudah subur, berarti kita sudah beres. 19 ya, kepada setiap orang dengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Ya, dia dengar tapi tidak mengerti. Dia ke gereja, komunitas saja. Ya, ikut Zoom ya, Zoom aja ya, sekedar ya, saya punya teman lah gitu ya, kira-kira ya. Kemengertian tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditanam di pinggir jalan. Nah, jadi pertobatan kita tuh masih, tadi suam kuku dibilang Pak Andi. Nah, kalau pertobatan kita suam kuku, sudah nggak beres lah. Itu yang mengakibatkan. Nanti ke gereja juga malas, baca Alkitab juga malas, karena kita ditabur di tanah yang tidak subur, pertobatan kita tidak beres. Yang 20, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya, jauh awalnya ada senang, awalnya tiap hari ke gereja. Tadi Bu Tina saya dengar, ke gereja, pelayanan, segala macam. Lama-lama malas katanya. Kayak saya dulu. Saya 1 minggu itu bisa 14 kali ke gereja dulu. Kenapa 14 kali? Itu kan 5 kali, itu hari Minggu 5 kali. Jadi nanti di sini, nanti pindah sini. Tapi lama-lama sekarang 1 kali ke gereja nyari Minggu. Dulu begitu ya. Kenapa? Karena ya itu. Kira pertobatan kita. Nah, kemudian benih, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang peninasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Jadi, kalau pertobatan kita belum matang, awalnya menggebu-gebu, awalnya luar biasa, pelayanan luar biasa. Dia bilang tadi sudah berdoa kok masih hidupnya berkatnya sedikit, hidupnya nggak ini. Nah, datanglah ini ada peninasan. Oleh karena itu, jadilah dia ngapain? Ibu ini bilang tadi, dia tidak pernah gereja, dia hidup dia begitu, tapi kaya, hidupnya bagus, keluar negeri, wah luar biasa. Nah, itu kemudian kita harus berbicara ke predestinasi. Kan sudah saya pernah sampaikan, predestinasi ke Roma 8, 29-30. Sejak semula mereka sudah ditentukan itu Kelvin. Jadi kalau yang tidak pernah gereja, kelakuannya nggak benar, dia kaya, ya sejak semula udah biarin aja.
Itu sejak semula. Udah dia nggak kerja, sekarang kita lihat orang yang pekerja luntang-lantung, modal kecil, sekedar ngawur-ngawur, tapi duitnya banyak. Ada yang bermodal besar sampai punya uang di bank segala macam, usahanya luar, tapi tidak seberapa untungnya. Dia ke gereja dan lain sebagainya. Itulah predestinasi, sudah dipilihnya sejak semula. Ya, kan sudah pernah saya jelasin. Itu tidak saya jelasin lagi. Ya, kita tidak boleh bilang nasib di ayat kita ada bicara nasib. Ada nasib ya. Itu biarkan saja. Kemudian yang 22, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Nah, dia langsung ya begitulah jadinya. Tetapi di ayat 23, yang ditabur di tanah yang baik, nah, ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Mendengar firman, dia bertobat, benar-benar dia bertobat. Kalau udah benar bertobat, apa yang terjadi? Ya, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ya berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat berbuah. Buahnya seperti apa? Apa yang dia lakukan, ya kalau dia melakukan 100%, ya buahnya 100%, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira itu intinya adalah pertobatan kita harus benar. Kalau pertobatan sudah benar, semua akan baik, tidak ada halangannya, tidak ada halangannya. Pokoknya jamin kalau pertobatan baik. Kenapa? Kalau pertobatan sudah benar, setan, iblis, kuasa gelap, pikiran kita tidak akan bisa dipengaruhi oleh daging. Tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Karena pertobatan kunci daripada segala-galanya di dalam ayat ini tadi tentang kehidupan kita kasih mula-mula. Kalau kita bertobat benar-benar, disitulah Parakletos itu, disitulah kuasa Roh Kudus berkarya. Nah, Parakletos kan sudah tahu menghibur, menolong, menasihati. Nah, kalau kita melakukan sesuatu ikan dengar, tidak boleh. Kalau kita butuh, kalau kita salah atau bodoh, kita dihajar. Tapi kalau kita susah, dia akan datang menghibur kita. Jadi kalau pertobatan kita benar, Roh Kudus berkarya 100% bahkan luber dalam kehidupan kita. Oleh karena itu semua beres. Haleluya, amin. Amin. Thank you Pak Sastra, Ibu Lydia. Kita masuk dalam cara doa. Nanti tolong juga didoakan. Itu Bro Abdil tadi dia meninggalkan Zoom ini karena dia mau berangkat kuliah. Ya. Sebentar sedikit lagi, Pak Aryadi tetap mendoakan ya Pak, biar aja dia pergi sebagai dokter ya. Tadi kalau butuh dia datang, kalau butuh dia pergi, biarin aja. Muntaber, biar aja. Iya. Betul. Ya silakan Ibu Lydia ngatur doa untuk Abdil yang tadi meninggalkan karena harus kuliah. Dan kita doakan yang lain-lain. Silakan Ibu Lydia. Baik, kita akan bersatu di dalam doa ya. Baik, saya akan minta Ibu Tina ya, Bu Tina. Saya persilakan untuk mendoakan Bro Abdi dan kita semuanya yang hadir pada hari ini. Kebanyakan bagi dua. Oke. Para atasan-atasan aja ya, Pak Sastra, Pak Dani. Oke, sip. Dokter diatur aja. Kita, ya deh. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur kalau pada sore ini kami boleh Tuhan kembali bisa Tuhan berdoa di dalam Galilea Blessing Ministry. Kami tahu Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan, ini juga anugerah dari Tuhan, bukan dengan kuat dan bisa kami, tapi Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih buat pelajaran malam ini Tuhan. Terima kasih Bapak
Tolong kami Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa memelihara kasih mula-mula Tuhan. Biar supaya kami boleh mendidik diri kami Tuhan, jiwa kami untuk terus di dalam Engkau, di dalam ketaatan dan setia. Dan kami juga boleh menghormati Tuhan karena memang hanya Engkau yang patut dihormati Tuhan dengan segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu. Tolong Roh Kudus supaya kami boleh terus di dalam kebenaran-kebenaran firman. Pimpin dan tuntun kami semua Bapa. Bapak, pada sore ini kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami, yaitu saudara Abdil Tuhan, yang dia meskipun sudah meninggalkan SOM, tapi kami mau berdoa buat dia. Kami bersyukur Tuhan kalau Abdil boleh ada di dalam Galilea Blessing Ministry. Pimpin anak muda ini Tuhan, berkati dia dalam kuliahnya, berkati dia dalam pekerjaan, dalam kehidupannya Tuhan, supaya di mana saja dia ada, dia boleh menjadi alat kemuliaan-Mu, dia boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar dia. Tuhan tolong Abdil supaya dalam usia mudanya ini Tuhan dia boleh selalu menomorsatukan Engkau. Selalu Tuhan dia juga memelihara kasih mula-mula. Engkau menyertai Abdil Tuhan, menyertai juga ayah ibunya dan keluarganya Tuhan, di mana di Nias Tuhan, supaya mereka semua boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, sore ini kami merindukan Tuhan. Berdoa bagi para pemimpin kami di dalam Galilea Blessing Ministry ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Sastre, Ibu Yuni, juga putrinya Tuhan, Stefani. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau Pak Sastre ditempatkan menjadi ketua dari Galilea Blessing Ministry. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pelajaran-pelajaran yang Pak Sastre berikan bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati Pak Sastre. Pakai dia lebih lagi Tuhan dari hari ke hari. Jadikan dia alat kemuliaan-Mu di mana dia ada. Tuhan memberkati Pak Sastre. Tuhan memberi dia sehat, dia kuat Tuhan. Tuhan memberikan hikmat marifat selalu buat Pak Sastre. Juga Ibu Yuni Tuhan sebagai istri, beliau Tuhan begitu mendukung suaminya. Berkati Ibu Yuni, berikan dia sehat selalu. Berikan dia juga Tuhan kekuatan dari surga untuk terus dia juga Tuhan berdoa, mendukung suami dan keluarganya juga Tuhan Galilea Blessing Ministry ini. Kami sungguh bersyukur untuk Ibu Yuni Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati dan menopang dia. Juga Tuhan buat Stefani, berkati Stefani dalam pekerjaannya. Pimpin Tuhan Stefani selalu dalam hari-hari langkah hidupnya. Berikan Stefani juga kesehatan yang sempurna. Berikan Tuhan apa yang dirindukan Tuhan oleh keluarga ini. Pasangan hidup buat Stefani Tuhan, Engkau yang menyediakan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat Stefani Tuhan. Sehingga Tuhan keluarga Pak Sastre, Ibu Yuni dan Stefani boleh lebih lagi berbahagia di dalam Engkau. Apa yang mereka perbuat, keberhasilan adanya. Terima kasih Bapak. Bapak kami juga berdoa Bapak untuk Ibu Yeni dan Dokter Haryadi. Pak Dokter Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan Galilea Blessing Ministry ini. Tuhan beliau selalu memberikan Tuhan kata-kata yang menguatkan kami. Engkau memberkati Pak Dokter Haryadi ini Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, sukacita. Ibu Yeni juga Tuhan berkati keluarga ini Tuhan dengan berkat yang limpah dari surga. Bukan hanya berkat duniawi, terlebih lagi berkat rohani. Pimpin anak-anaknya Tuhan, mantu-mantunya, cucu-cucunya. Semua Tuhan keluarga Pak Dokter Haryadi, juga Ibu Yeni Tuhan, semua Tuhan di dalam hadirat Tuhan yang terus Tuhan melayani Tuhan di mana mereka berada.
Engkau Tuhan menyertai dan menopang Tuhan bagi keluarganya, Pak Dokter juga Ibu Yeni. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk Ibu Yeni Tuhan. Beliaulah suri teladan bagi kami yang selalu memberikan kata-kata menguatkan dan memberikan Tuhan contoh untuk kami boleh selalu berdoa dan berdoa. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih untuk Ibu Yuni maupun Ibu Yeni yang begitu luar biasa. Bapak, malam ini pun kami sungguh bersyukur untuk Pak Dhani. Sungguh Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau menaruh Pak Dhani di dalam Galilea Blessing Ministry ini Tuhan. Berkati Pak Dhani, berikan dia sehat, berikan dia kuat, berikan dia kasih Tuhan dari surga yang melimpah Tuhan buat Pak Dhani, buat istri dan anak-anaknya. Berkati Pak Dhani di mana dia berada Tuhan. Engkau Tuhan pakai Pak Dhani lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau Tuhan yang menopang Pak Dhani sehingga apa yang dikerjakan Pak Dhani boleh menjadi keberhasilan adanya. Tuhan angkat Pak Dhani menjadi kepala tidak ekor. Tuhan akan angkat dia Tuhan makin hari makin sukses. Dan biarlah Tuhan dia juga Tuhan boleh selalu Tuhan terus di dalam Engkau Tuhan. Dia yang boleh meneladani kami semua Tuhan. Untuk Tuhan Pak Dhani yang selalu setia dalam berdoa Tuhan dan selalu Tuhan membimbing kami. Kami sungguh bersyukur dan bersyukur. Bapa, syukur bagi Engkau yang kudus Bapa. Engkau begitu baik Tuhan buat kami juga buat Galilea Blessing Ministry ini. Engkau Tuhan ikat kami semua Tuhan. Para pemimpin kami dan kami para anggota Tuhan dengan kasih dari surga Bapa. Dengan kasih dari surga Bapa. Supaya makin hari kami makin solid. Makin Tuhan ada kesatuan dan penuh kasih. Kami Tuhan makin selalu mendoakan satu dengan yang lain. Dan kami boleh memuliakan Engkau yang baik Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Terima kasih Bu Tina. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Pak Sastra untuk mendoakan Pak Dudung dengan Pak Amos. Pak Dudung mau operasi hari Selasa atau Rabu gitu. Saya doanya terakhir ya. Oh ya, oke. Yang lain aja yang lain. Oke, Sistina. Kristina. Siapa? Tina. Dita, Sis Dita, sorry. Makanya bingung Ibu. Sorry. Sis Dita. Iya, kenapa Bu Lydia? Mendoakan kita para tim doa baik yang hadir ataupun yang tidak hadir hari ini. Silakan. Tadi udah sama Bu Tina yang separuh ya? Ya. Tadi Bu Tina para pemimpin. Bu Tina tadi. Bu Tina para pemimpin. Para pemimpinnya. Diringkas saja Bu, diringkas aja Sis Dita, karena kita kan udah mau selesai. Iya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan sore menjelang malam ini Tuhan. Kami masih ada di tempat ini Tuhan bersama dengan para pendoa tim Galilea Blessing Ministry ini Tuhan. Ini semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu Bapa. Ya Bapa yang baik, biar sekiranya firman pada sore hari ini Tuhan, cinta mula-mula kami tidaklah menjadi cinta yang semu ataupun menjadi hangat-hangat kuku Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah sekiranya kita mula-mula kami malah semakin bertambah dan terus merindukan Engkau Tuhan untuk terus berdoa bersama dalam tim Galilea Blessing Ministry ini Tuhan. Meskipun mereka yang sudah kami doakan satu persatu pergi dan tidak ingat akan kami Tuhan. Kami tidak peduli mereka mau ingat atau tidak kepada kami Tuhan, yang kami ingin mereka tetap ingat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap para pendoa di Galilea Blessing Ministry ini, baik Bu Lydia, Bu Tina dengan Pak Surya, baik Pak Andi Amos dengan keluarganya, baik saya dan keluarga dan semua yang hadir di tempat ini Tuhan, baik yang hadir maupun yang tidak Tuhan. Baik Bu Diana dengan kesibukannya dan segala urusannya Tuhan. Biar sekiranya Tuhan
mau pakai kami lebih lagi menjadi pelayan pekerjaan Tuhan ataupun pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi lebih baik dan membawa berkat serta damai sejahtera bagi sesama di sekitar kami, terutama di keluarga kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak ada apa-apanya bila di luar dari-Mu, Tuhan. Kami tidak dapat berbuat segala sesuatu bila kami tidak di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah melayakan kami dan Engkau sudah mengangkat kami menjadi sahabat dan juga menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi biar sekiranya Galilea Blessing Ministry, tim wadah pendoa ini Tuhan, biar tetap terus eksis dan terus menjadi pendoa-pendoa yang giat di dalam Tuhan dan tidaklah menjadi suatu rutinitas yang membosankan, tetapi menjadi satu kerinduan bagi kami, biar sekiranya kami tetap erat di dalam persekutuan dengan-Mu Tuhan, menjadi saudara seiman dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk selanjutnya Pak Sastra untuk penutup, saya persilakan. Ya, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapak, kami ucap terima kasih pada sore malam hari ini karena Engkau berkarya begitu sungguh dahsyat. Engkau memberikan firman yang sangat berguna dalam kehidupan kami. Engkau tahu bahwa Engkau memberikan kami secara cuma-cuma. Oleh karena itu kami pun memberikan cuma-cuma dan dengan ikhlas kepada setiap yang membutuhkan pertolongan-Mu, Bapak. Itulah firman-Mu mengatakan kami berikan cuma-cuma dengan ikhlas. Itulah suatu prinsip firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Terima kasih Bapak, pada hari ini atau malam ini kami khusus berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan doa atau membutuhkan mujizat daripada-Mu. Yang pertama kami doa untuk Mami Tina, Tuhan. Mami Tina bawa perjamuan kudus nggak? Ya, bawa Pak, bawa. Bawa, ya. Mami Tina saat ini yang hidungnya berdarah sudah mulai berkurang dalam nama Yesus. Sekarang angkat itu perjamuan kudus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Inilah darah Kristus Yesus yang ditikam ditompak di atas kayu salib. Dengan darah Kristus, Ibu Mami Tina disempurnakan, seluruh sakit penyakitnya disembuhkan, khususnya hidung berdarah sudah sembuhkan darah. Maaf, saya ulangi, yang diangkat adalah tubuh Kristus. Rotinya diangkat dulu ya. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang ditikam, ditombak di atas salib, yang menyempurnakan tubuh Ibu Tina. Mulai hari ini Ibu Tina siap sempurna dan seluruh tubuhnya siap sempurna, dari ujung kepala ujung kaki sehat, jantung sehat, paru-paru sehat, ginjalnya sehat, dan tulang-tulang tidak keropos dalam nama Yesus. Tidak pula tidak diabetes dalam nama Yesus, kolesterol normal dalam nama Yesus. Dengan tubuh Yesus Kristus telah menyembuhkan, telah menyempurnakan tubuh daripada Mami Tina. Dalam nama Yesus, inilah roti yang teruskan tubuh Yesus, sambil dan makanlah. Ayo, silakan. Sekarang angkat anggur, angkat darah Kristus. Dalam nama Yesus, inilah darah Kristus yang ditikam, ditombak di atas kayu salib dan mencucurkan darahnya dengan bilur-bilur dan darah Kristus. Mulai hari ini Mami Tina dibebaskan dari segala sakit penyakit, dibebaskan dari kuasa setan, roh jahat, iblis, kuasa gelap, dibebaskan dari segala makhluk atau sakit penyakit kuman-kuman dalam badannya. Mulai hari ini Mami Tina disembuhkan sinusitis atau pendarahan di hidungnya. Mulai hari ini dia sembuh dan tidak akan pernah kambuh lagi dalam nama Yesus, karena darah Kristus sudah menyembuhkannya. Ambillah dan minumlah. Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Ya, sekarang urapi dengan minyak dalam nama Yesus. Ini punya warna, punya kuasa sesat dan merakus. Nama 12-13 minyak ini punya kuasa sesat dan lahir dalam nama Yesus. Dioles di hidungnya cepat. Ya, langsung dioles hidungnya dioles dalam nyapan, langsung dalam nama Yesus penyerapan yang menyembuhkan Mami Tina. Mulai hari ini tidak akan ada
kendaraan lagi, dan seterusnya sudah siap dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kami juga doa untuk Ibu Ita dan Ronald yang saat ini belum diberikan keturunan. Kami doa kiranya Engkau bukakan kandungannya, dan benih ilahi dalam nama Yesus. Ita dan Ronald tidak mandul, kami tolak mandul dalam nama Yesus. Kami tolak mandul. Ita dan Ronald tidak mandul dalam nama Yesus. Dia akan diberikan seorang anak dalam nama Yesus. Kami doa tahun depan Ita dan Ronald punya keturunan ilahi dari Engkau dalam nama Yesus. Kalau ada penghalang-penghalang, kalau ada dosa-dosa atau apapun yang menghalangi, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau masih ada mujizat. Engkau nyatakan mujizat-Mu untuk Ita dan Ronald. Kalau yang lain Engkau berikan mujizat, Ita dan Ronald juga berikan mujizat agar mempunyai keturunan ilahi dalam nama Yesus. Amin. Kami juga doa untuk Leni, Lila di Surabaya, dan juga Yani Gondokusumo. Engkau jamah perseteruan dalam keluarganya. Engkau bebaskan akan keluarga ini menjadi keluarga yang baik, keluarga yang berdamai tentang warisan dalam nama Yesus. Kami doa juga program-program Yani Iskandar Kusumo dalam untuk membeli rumah sakit ataupun ruko dan lain sebagainya diberkati segera berhasil dalam nama Yesus. Kami juga doa untuk yang hadir pada malam hari ini. Kami doa bisnis Pak Surya juga diberkati dalam nama Yesus. Engkau lipat gandakan apa yang pernah diterima bulan ini atau bulan-bulan akan datang, dilipat gandakan secara segelana. Kami menolak penghalang berkat, kami menolak kegagalan dalam nama Yesus. Apa dikerjakan buat berhasil. Kami doa untuk Pak Andi dalam nama Yesus, usaha Pak Andi diberkati dalam nama Yesus, sukses semua anak-anak yang sukses, semua sukses dalam nama Yesus. Kami doa untuk Pak Aryadi dan Bu Yeni dalam pelayanan diberkati, usaha bisnisnya diberkati, diterima 100 kali ganda apa yang pernah diterima dalam nama Yesus. Kami juga doa untuk Ibu Feby sehat sempurna dan Pak Albert sehat dalam nama Yesus. Apa yang dikerjakan untuk penjualannya laris dan semua menghasilkan yang baik, beli sehat sempurna, seluruh tubuhnya sehat, tidak ada sakit-sakitan hari ini. Dalam nama Yesus kami doa Pak Dini Mane, Tuhan Engkau jamah beri kuasa tiada tara. Dalam nama Yesus orang sakit akan sembuh. Dalam nama Yesus orang yang belum bertobat dengan perkataan sedikit saja dia akan bertobat. Dalam semua programnya Engkau berkati sehingga Engkau akan nyatakan berhasil dalam nama Yesus. Kami juga doa untuk Ibu Lydia, Tuhan Engkau jamah Ibu Lydia sehat sempurna, cucu anaknya sehat sempurna semua, dan apapun yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Kami doa untuk Pak Dudung yang akan operasi, biar operasinya lancar, tetapi kami berdoa agar Engkau kabulkan mujizat terjadi. Kami menolak visu operasi, kami menolak ICU dalam nama Yesus. Kami tolak visu operasi, tetapi kalau Engkau mengenai operasi dengan sempurna. Tetapi kami berdoa, kami menolak visu operasi dalam nama Yesus. Tidak operasi, Pak Dudung tidak operasi, kami tolak visu operasi. Tetapi kalau Engkau mengenaki, itu adalah kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, ada permohonan dari kami agar Pak Dudung dinyatakan mujizat tanpa operasi dia sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa yang tidak hadir, Ibu Ina, Engkau berkati, dan juga penduduk yang lain, Pak Ahok sehat, Pak Yonghok sehat sempurna dalam nama Yesus. Kami doa semua pendoa Galilea ini diberi kuasa tiada tara dan mendoakan dengan ikhlas kepada siapapun yang membutuhkannya, dan kuasa tiada tara yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan Engkau berkarya. Engkau nyatakan kuasa-Mu agar Galilea ini menjadi terang di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri daripada Zoom virtual Galilea ini. Engkau ampuni kami kalau ada tidak berkenan bagi kehendak-Mu. Perkataan, pikiran kami, Engkau ampuni, Engkau kuduskan, Engkau tahirkan kami, sehingga setiap doa kami Engkau terima dan Engkau kabulkan. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan istirahat, sehingga kami akan dapat tidur dan beristirahat. Dan kembali besok pada jam 5 dalam kondisi yang sehat untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, berkat-berkat memelimpah. Kami juga doa untuk Ibu Yuni dan keluarga kami sehat sempurna, tidak kekurangan suatu apapun, karena Engkau terus berkarya. Biar Roh Kudus berkarya, sehingga kami akan terus dapat memberi yang terbaik dengan cuma-cuma kepada siapapun yang membutuhkan karya Tuhan. Hamba sudah siap untuk memberikannya, dan Engkau berkata, apabila Engkau menyerahkan nyawa untuk setiap orang, Hamba pun juga menyerahkan nyawa Hamba
Bapa, untuk memberikan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapak, itulah doa kami yang Engkau dengar, Engkau kabulkan dari surga. Setiap doa kami yang Engkau kabulkan Tuhan, terutama yang membutuhkan anak Tuhan, Engkau jamah Ita dan Ronald, Tuhan Yesus, Engkau jamah Ita dan Ronald, bukakan kandungannya. Tahun depan kami doa, kami mohon, berikan dia keturunan ilahi dalam nama Yesus. Amin.